Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 4. Sudah siap belajar hari ini? Siapkan bukumu dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Mari kita menjawab pertanyaan. Apa sajakah peran dari ayah? Peran ayah dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Selain sebagai kepala keluarga, ayah juga berperan mencari nafkah dan melindungi keluarga, panutan, iman, pemimpin dalam keluarga. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Semua pasti sudah tahu. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini lambang dari sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban anak di rumah antara lain membantu orang tua membersihkan rumah, menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan yang ada di rumah, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga, belajar, mengerjakan PR, merapikan kamar tidur kita sendiri, meminta izin kepada orang tua sebelum pergi, menyayangi orang tua dan adik, menjalankan perintah agama, merawat orang tua yang sedang sakit, berbicara sopan kepada seluruh anggota keluarga, dan menjaga nama baik keluarga. Nah, selain kewajiban, adapun hak anak di rumah adalah hak mendapat kasih sayang dari semua anggota keluarga, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk diberi kebebasan atas aktivitas, hak untuk sekolah,
hak untuk dibimbing dalam kebaikan, hak untuk menentukan hidup ketika sudah dewasa, hak mendapat pembelaan, hak untuk mendapat penghidupan yang layak, hak untuk bermain dan bereksplorasi dunianya, hak untuk mendapat makan dan minum. Sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Berikut ini adalah contoh daftar tugas anggota keluarga. Nah, selanjutnya mari kita menulis. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Mari kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. Contohnya yang pertama, kata apa? Menjadi pertanyaan, apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Siapa? Siapa saja yang bertugas merawat tanaman? Yang ketiga, mengapa? Mengapa tanaman perlu dirawat? Yang keempat, bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Yang kelima, kapan? Kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan? Lakukanlah wawancara dengan orang di sekitarmu tentang cara perawatan tanaman berdasarkan daftar pertanyaan yang telah kamu buat. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapatkan air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Mari melakukan permainan tapak gunung. Cara-caranya adalah sebagai berikut ini. Semua pemain melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang akan melakukan permainan pertama kali. Pemain pertama melompat dengan satu kaki dari kotak 1 sampai kotak atas. Kemudian kembali lagi untuk mengambil gacor di kotak 1 dengan posisi kaki diangkat 1. Pemain melempar gacor sampai ke kotak 2. Jika sampai keluar ke kotak kedua, pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya. Begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gacor. Jika semua telah dilakukan pemain, maka pemain melemparkan gacor dengan membelakangi engkleknya. Jika pas pada kotak yang dikehendaki, maka kotak itu menjadi rumahnya. Jika semua kotak telah dimiliki oleh pemain, maka permainan dinyatakan selesai. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak engklek yang digambar. Nah, mudah bukan kalian bisa bermain dengan temanmu ya? Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatanmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.